Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala ma'ala. Kaum muslimin, para santri dan sahabat-sahabat kupi rahimakumullah. Kali ini kita melanjutkan ngaji kitab Nashaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Agak terlambat waktunya, mohon maaf. Dan ini juga bising, banyak mungkin lewat. Kita sampai pada halaman 14. Mari kita mulai dulu dengan tawasul. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa sallam alaihi fadal kitab wa sallam jami'i syaikhina wa syaikhina wa sallam wa syaikhina ulum wa sallam walidina lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Studionya pindah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul arba'un, maqalah yang ke-40. Wal maqalatul arba'un, maqalah yang ke-40. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hina su'ila, ketika dia ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Ketika dia ditanya hari apa yang paling baik dan bulan apa yang paling baik dan amal apa yang paling baik. Oh sudah ya, lewat. Sudah mengulang kita. Ini kita sampai pada halaman 15. Hampir satu koras. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Wa qala syair min Bahdil Basit, dan berkatalah kiai syair, kiai yang ahli membuat syair, min Bahdil Basit, dari Bahar Basit. Basit itu idza basat, wazannya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Di Bahar Basit notnya seperti itu. Bahar itu not dalam bahasa Arab. Kalau diterapkan di sini, amma taro kaifa yublinal jadidan wa nahnu nal'abu fi sirri wa i'lani la tarkananna ila dunya wa zukhrufaha fa inna awtonaha laysat bi awtoni wa amali nafsika min qablil mamati fala tadur takatrotu ashabin wa ikhwani. Ini namanya Bahar Basit. Idza basattu yati, gitu ya, dulu belajar. Adut itu seperti itu. Adu ala fi'ati. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Kalau dilakukan seperti itu. Ama taro kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirri wa i'lani. Ini kan masih melanjutkan tentang sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya bulan, sebaik-baiknya hari gitu.
Terus juga membicarakan tentang bagaimana memanfaatkan hidup ini untuk berbuat yang terbaik dan jangan terlalu mencintai dunia. Kemudian dalam rangka itu ahli syair ini mengatakan begini, ini syair sufi ini. Bukankah kau telah mengetahui kita telah diuji dengan Bukankah kamu telah mengetahui bahwa kita ini badan kita rusak ditelan oleh siang dan malam. Maksudnya kita itu semakin lama tidak semakin muda tapi semakin tua dan semakin rusak, rapuh badan kita ini. Tahukah kamu bagaimana siang dan malam ini telah menghabiskan nyawa kita, telah menghabiskan nyawa jatah kita dari Allah. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lanin. Sedangkan kita telah santai-santai untuk bermain-main baik dalam suasana samar maupun dalam suasana terang-terangan. Jadi kita ini diingatkan oleh Kiai Syair ini betapa badan kita ini semakin rapuh sementara kita masih terlalu banyak dengan bermain-main menggunakan usia kita yang sangat terbatas ini hanya untuk bermain yang sia-sia saja. Seperti syairnya Abu Nawas itu ya. Yang biasa kita baca itu ya, wadambi zaidun wa umri naqisun fi kulli yaumin wadambi zaidun kaifaktimari. Bagaimana umur kita setiap hari bertambah, bagaimana umur kita setiap hari berkurang, wadambi zaidun kaifaktimari, sementara dosa kita setiap hari semakin banyak. Ini kita nggak terasa kalau nggak ada yang mengingatkan ya. Karena itu la tarkananna ila dunya wa zukhrufaha. Janganlah kamu terlalu mencintai dunia dan gemerlapnya dunia. Karena apa? Fa inna autonaha laysat bi autonin. Karena dunia ini bukanlah tempat yang sesungguhnya. Bukanlah tempat kembali yang abadi. Karena itu wa'mal li nafsika min qablil mamati. Hendaklah kamu beramal untuk yang bermanfaat bagi dirimu sebelum kamu mati. Fala taghurka kathratu ashabin wa ikhwanin. Janganlah kamu terbujuk dan kamu janganlah terbujuk hanya karena kamu banyak teman dan banyak saudara. Kemudian kamu berhura-hura, berzufuria dalam kehidupan kamu. Ingat bahwa semuanya itu bersifat sementara dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Apa amal yang kamu bawa nanti? Gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini sebuah peringatan bagi kita supaya tidak terlalu mencintai dunia dan tidak beryuforia dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa artinya qauluhu kaifa yublinal jadidani? Yang dimaksud oleh Kiai Syair yang membuat ini syair, lafal yublinal jadidani itu artinya adalah yufninal lail wan nahar. Bahwa badan kita ini telah dirusak oleh usia dengan menggelindingnya malam dan siang. Menggelinding terus. Malam berganti siang, siang pun berlalu, siang berlalu, malam pun datang, seperti itu. Akhirnya badan kita ini dirusak oleh waktu. Seperti itu. Dan ini ada lagi bait 7 bait dari Imam Al-Ghazali. Wa hadhil abiyat as-sab'a min bahdil wafir
tunsabu lil Imamil Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan ini ada 7 bait lagi dari Bahar Wafir yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali rahimahullah. Jadi syair ini disusun oleh Imam Al-Ghazali dari Bahar Wafir. Wa faratu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu. Nah, itu wazannya Bahar Wafir. Gimana? Wa faratu atatlubu antakuna kathiro malin wa yusmi'u minka qawluka fil maqali mufa'alatun atatlubu wa min kullin nisa'i taro wadadan tusirru bihi wa min kullir rijali wa ya'tikal gina wa taro sa'idan mahaban mukriman wa kathiru mali wa takfi kulla hadithatin wa mukrin minal a'da wa mimman kana wali wa qul ya hayyu ya qayyum wa qul ya hayya faqul ya hayya ya qaumu alfan faqul ya hayyu ya qayyum alfan faqul ya hayyu ya qayyum alfan mukmilatan ala marril layali bilailin aw naharin inna fima asyartu ilaihi murakhisu kulli ghalin falazim ma dzakartu wa la tata'u fa fihi tablughur rabbal awali. Kira-kira seperti itu ya Bahar Wafir ya. Wa faratu mufa'alatun atatlubu'an mufa'alatun itu dasarnya seperti itu. Atatlubu antakuna kathira malin. Apakah kamu mengejar-ngejar, mencari-cari agar kamu menjadi orang yang bergelimang dengan harta? Wa yusmi'u minka qauluka fil maqal. Dan ucapanmu selalu didengar oleh orang, selalu diperhatikan oleh orang. Karena kalau omongannya orang melarat itu nggak akan didengar. Jadi dia itu ingin kaya, bergelimang dengan harta, dan ingin omongannya didengar orang lain. Wa min kulli nisa'i tara wadadan. Dan kamu ingin semua perempuan itu menyukaimu. Dan juga tasur bi wa min kulli rijal. Begitu juga dari laki-laki juga. Kamu senang kalau perempuan laki itu semua menyenangimu. Punya harta banyak, ucapannya didengarkan, dan semua orang baik laki maupun perempuan itu menyenanginya, mendukungnya sehingga menjadi teman. Wa ya'ti kalgina wa tarasa'idan atau waduro. Wa ya'ti kalgina wa tarasa'idan. Dan datanglah kepadamu kekayaan yang banyak dan kamu tampak bahagia. Kamu bahagia, kamu berwibawa, kamu dimuliakan dan banyak hartanya. Wa tukfi kulla hadithatin wa mukrin. Dan kau dicukupkan dengan ujian-ujian belai dan tipu daya dari musuh dan dari orang yang berkuasa.
ya dengan bergelimangnya harta itu, kemudian kamu ucapannya didengar oleh orang lain dan kamu disenangi oleh banyak orang baik laki maupun perempuan, dan kamu diberi kekayaan yang melimpah dan kamu tampak bahagia, kamu berwibawa, dihormati karena banyak hartanya tadi, dan kamu juga terjaga dari orang-orang yang memusuhimu, bahkan dari penguasa pun kamu dilindungi. Tapi ingat, kamu jangan terus-menerus begitu. Ingat, kamu akan kembali kepada Allah. Karena itu ucapkanlah kalau kamu sudah tenggelam di dalam kehidupan dunia yang seperti itu, faqul ya hayy ya qayyum alfan. Katakanlah atau bacalah lafaz atau dzikir ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Sempurna, jangan sampai kurang sepanjang malam. Atau bilailin au naharin, sepanjang malam atau sepanjang siang. Inna fima asyartu ilaih murakhisun kulla ghalin. Karena apa yang aku pesankan tadi itu bisa memurahkan segala yang mahal. Barangkali apa yang kalau kita baca, maksudnya itu begini, kalau kamu baca ya hayy ya qayyum siang dan malam, itu bisa memurahkan setiap yang mahal. Itu apa kira-kira maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ya bisa mengurangi hobi kita yang cingkrak-cingkrak tadi itu. Karena itu falazim ma zakartu wala tadahu fa fihi tablughur rutbal awali. Maka hendaklah kamu secara istiqomah membaca apa yang saya pesankan tadi, jangan sekali-kali meninggalkan. Karena di dalam bacaan ya hayy ya qayyum tadi bisa mengangkat kamu kepada derajat yang tinggi. Nah, ini ya hayy ya qayyum ini dikatakan di sini oleh Al-Ghazali sebagai wirid yang harus dibaca bagi orang yang hampir lupa dengan akhirat. Karena terlalu cinta dengan dunia, terlalu banyak yang menghormati, banyak yang mendukung, dan banyak yang bekengi, sampai lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Maka bacalah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu haidat yang hidup, ya qayyum haidat yang tegak. Hidup tidak pernah akan mati dan tegak tidak akan pernah jatuh. Wal maqalatul hadiyah wal adwaun, maqalah yang ke-41, qila dikatakan idza aradallahu bi amdin khairan kamilan faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik secara sempurna, maka Allah akan memberinya kealiman di dalam bidang agama. Ai fi usulihi wa furu'ihi, baik di dalam usuluddinnya maupun furu'uddin. Dicantum. Fazahadahu fitunya. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, dia akan dipinterkan dalam hal agama dan akan dijadikan orang yang zuhud di dunia. Wazahadahu fitunya, dan diberi oleh Allah sifat zuhud di dalam hatinya selama hidup di dunia. Ai ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu yaduhu, yaitu Allah menjadikan di dalam hatinya sunyi. Yang dimaksud di sini adalah tidak masalah, diberi fakir, tidak punya apa-apa, itu tidak masalah. Hatinya itu tidak beruntel, biasa aja, alhamdulillah. Jadi zuhud, orang zuhud itu ada ya biasa, tidak ada ya biasa. Semuanya dihadapi biasa-biasa. Yang dia anggap penting dalam kehidupannya atau yang paling penting bagi dirinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mencari rezeki yang halal. Termasuk orang yang diberi kebaikan oleh Allah, di samping dipinterkan di bidang agama, dia diberi zuhud terhadap dunia, wa basarahu bi'uyubi nafsihi, dan Allah menampakkan akan aibnya dirinya, menampakkan pada dirinya sendiri. Dia ditunjukkan oleh Allah akan kekurangan-kekurangan dirinya, dan dia akan menyadari akan kekurangan diri, sehingga dia tidak menjadi orang yang takabur, tidak menjadi orang yang sombong, karena dia diberi oleh Allah sifat tawaduk. Kenapa tawaduk? Karena dia mengetahui kekurangan dirinya. Gitu ya. Wal maqalatu tsaniyah wal arba'un, maqalah yang ke-42 an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ard. Rasulullah bersabda bahwa dicintakan kepadaku dari dunia kamu sekalian. Maksudnya Rasulullah itu juga diberi oleh Allah sifat senang dunia. 3 hal yang Rasulullah itu dicintakan oleh Allah, kepada 3 hal yang kaitannya dengan dunia. Apa itu? Salatun ada 3. Hubbiba ilayya min dunyakum salatun. Dicintakan kepadaku dari duniamu itu 3 hal. Yang pertama adalah at-thayyibu, bau harum. Kalau kamu suka bau harum, aku juga suka. Wanisa'u, dan perempuan. Kalau kamu suka perempuan, aku juga perempuan. Ya, aku juga suka perempuan. Sampai itu. Aku juga suka perempuan. Aku juga punya istri, maksudnya gitu ya. Maksudnya perempuan yang sah. Yang sah menjadi istrinya. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan salat itu sebagai pelipur laraku. Dijadikan Nabi itu senang 3 hal, yaitu bau harum, istri-istri beliau, dan salat sebagai pelipur lara. Kalau sumpah itu Rasul itu salat. Ini bisa kita tiru ya. Kalau kita sumpah itu sholat, wudu terus sholat. Ini bisa menghilangkan rasa sedih. Tapi diterangkan oleh Syekh Nawawi di sini bahwa ketika Nabi menyebutkan min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum, Rasulullah menyebut hal itu sebagai dunia, tapi di sini ditafsiri oleh Syekh Nawawi, wa hadhil khisal al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisat minad dunya fi syai'. 3 hal yang ada pada diri Rasulullah tadi itu bukan dunia sama sekali. Bukan termasuk dunia. Sekalipun Rasulullah menyebutnya itu dunia. Li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena apa yang dilakukan karena Allah, sekalipun tampaknya dunia, tapi itu bukan dunia. Contohnya kalladzi la budda minhu, sebagaimana sesuatu yang harus dipenuhi, yang tidak boleh tidak. Misalnya minal quti, makan untuk kita punya kekuatan bergizi ya. Wal maskani, dan tempat tinggal, itu kan primer, papan, pangan, sandang, wal malbasi, dan pakaian. Ini tampaknya dunia, kan, tapi sungguhnya ini adalah amal akhirat. Ini termasuk akhirat. Karena apa? Karena kita makan supaya kuat untuk ibadah, ya. Kita butuh tempat tinggal yang layak agar supaya kita nyaman di dalam melaksanakan ibadah. Dan pakaian, kita ini juga butuh pakaian untuk menutup aurat pada saat ibadah. Ini diterangkan oleh Syekh Nawawi seperti ini. Kama qala Syekh Khalil Ar-Rasyidi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi,
fil majalis ar-ra'iqah, di dalam kitab Al-Majalis ar-Ra'iqah. Dawuhnya titik 2. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu julusan. Rasulullah pernah bersama para sahabatnya itu duduk-duduk. Faqala Abu Bakar, duduk bersama. Faqala Abu Bakar berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sodakta ya Rasulullah, ketika mendengar dawai Nabi bahwa saya itu disenangkan 3 hal dari apa dunia yang kamu juga suka, gitu. Yaitu bau harum, istri, dan sholat. Mendengar itu kemudian sahabat Abu Bakar menjawab atau berkata, Sodakta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Saya juga begitu kok, saya juga punya 3 hal yang aku suka. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dicintakan kepadaku dunia. Ai mimma kana bainas samawati wal ardh, yaitu apa yang ada di antara langit dan bumi, ini namanya dunia. Apa yang di antara langit dan bumi itu namanya dunia. Saya juga ada 3 hal dari sesuatu yang di antara langit dan bumi ini, ada 3 hal yang aku sukai. Yang pertama adalah an-nadharu ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah pernah memandang wajahnya Rasulullah sekalipun lewat mimpi ya? Nah, kalau kita bertemu Rasulullah sekalipun lewat mimpi, itu betul-betul terjadi. Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan. An-nadharu ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan menafkahkan hartaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan. Nah, ini Abu Bakar ini sampai diberi oleh Allah apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Seperti ada di dalam surat apa itu? Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyaqqa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina huda wa fasayujanna wal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bi'agha awajhi rabbil a'la wala sawfa yardu. Ayat ini adalah khusus berlaku bagi Abu Bakar. Menggunakan kaidah tafsir al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Jadi yang dihitung, yang diperhitungkan, yang dianggap itu adalah khususnya sabab, bukan umumnya lafaz. Sekalipun lafaznya bersifat umum, tapi ini khusus berlaku untuk Abu Bakar. Wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza. Tak seorang pun yang diberi balasan oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Illa bihi ajrabil a'la wa la sawfa yarda. Karena dia itu beramal untuk Allah. Dia ridho, Allah pun ridho. Allah ridho, dia pun ridho. Itu dalam surat Walaili idza yaghsha yang akhir sendiri itu diturunkan untuk Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar sudah menyerahkan 100% hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Sayyidah Khadijah. Kita lanjutkan. Nah, ini yang membahagiakan juga. Yang pertama, katanya Abu Bakar, yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah, atau di dunia ini adalah, melihat wajahnya Rasulullah, menafkahkan hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Yang ketiga, wa antaku nabnati tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat membahagiakan juga adalah ketika anak putriku, anak perempuanku menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah.
Faqala Umar radhiyallahu an. Umar juga berkata, "Shadaqta ya Abu Bakar." Kamu betul ya Abu Bakar, tapi aku juga punya 3 hal yang aku dicintakan pada 3 hal itu. Wa hubbiba ilayya minad dunya salatun. Aku juga dicintakan dari dunia itu 3 hal. Pertama, al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Wa thawbul qalaq, baju yang jelek. Jadi Umar itu pakaiannya sederhana sekali. Ya, baju yang jelek itu yang dia sukai. Qalaq bi fathataini al bali. Yaitu lafal qalaq itu di fathah kedua-duanya. Qalaq. Qalaq ya, baju yang jelek. Ail bali yaitu yang amoh bahasa Jawanya, yang amoh itu yang sudah beladus ya, sudah jelek itu. Itu baju kesukaan Umar. Jadi Abu Bakar itu sangat bahagia sekali ketika putrinya yaitu Sayyidah Aisyah diambil istri oleh Rasulullah SAW. Jadi memang beliau itu 2 sejoli ya, sehingga Abu Bakar ini menjadi sahabat yang paling tinggi derajatnya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Makanya kemarin kan ada Rasulullah itu bertanya itu ya pada malaikat Jibril, tolong kasih tahu aku di mana posisi Umar gitu ya, di mata Allah. Oh, Umar itu kebaikannya seperti lautan. Lautan menjadi mangsi dan kayu itu sedunia ini dibuat untuk penanya. Itu tidak habis untuk menulis kebaikannya Umar. Nah, kalau Abu Bakar bagaimana? Hitung sendiri bahwa kebaikan Umar yang seperti itu hanya 1 dari sekian banyak kebaikannya Abu Bakar. Nah, sudah kita baca kemarin di halaman berapa itu. Kita lanjutkan. Ruya annahu kana fi jubati arba'u asyarata raq'atan. Ada yang menceritakan bahwa bajunya Umar itu ada 14 tambalan. Tambal, robek tambal sampai 14 tambalan. Saking sederhananya pakaiannya sahabat Umar. Subhanallah. Nah, karena beliau-beliau ini duduk berempat, Abu Bakar, Umar, Utsman sekarang. Faqala Utsman radhiyallahu an, "Shadaqta ya Umar." Leres sampean wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salatun, dan saya juga dicintakan 3 hal dari dunia ini. Yang pertama adalah isba'ul ji'an, memberi makan orang lapar. Wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian orang yang telanjang, yang enggak punya pakaian. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi sahabat Utsman ini punya hobi sedekah, punya hobi baca Quran ya. Berpihak kepada fakir miskin. Nah, mendengar itu gantian Ali yang terakhir. Faqala Ali radhiyallahu an wa karama wajah. Shadaqta ya Utsman. Jadi beliau-beliau itu gantian matur kepada Rasulullah, karena yang tua itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi mereka itu tahu diri siapa yang paling muda itu bicara duluan. Nggak besosol gitu ya, yang muda itu nyendul-nyendul itu tidak. Jadi beliau itu penuh dengan tawadhu. Apalagi di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali juga berkata, "Shadaqta ya Utsman, wa hubbiba ilayya minad dunya salatun." Saya juga dicintakan oleh Allah kepada dunia ini atas 3 hal. Yang pertama, al-khidmatu lidhaif,
melayani tamu atau nyuguhi tamu. Wasomu fi shaif, dan puasa ketika hari sedang panas. Ya puasa sunnah, ya puasa wajib. Puasa wajib mesti Ramadan itu mesti musim panas. Ramadan aja artinya aja panas. Maka musim Ramadan mesti musim panas. Supaya apa? Supaya kurmanya matang. Nanti musim haji itu panen raya. Kalau puasa musim dingin, nanti musim haji tidak ada kurma. Jamaah haji tidak makan kurma nanti. Hikmahnya kita jelas seperti itu. Ai fi waqti syiddatil hari, yaitu puasa pada musim panas. Wa darbu lil a'da bisaif, dan memukul kepada musuh dengan pedang. Ingat kemarin kita juga sudah menerangkan bahwa kenapa sahabat Ali mendapat predikat karamal wajah, karena sahabat Ali pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab itu, Khandaq itu kan parit, di mana Madinah itu sudah dikepung dengan parit, dengan parit yang kayak jurang itu, dalam dan lebar, panjang, mengelilingi kota Madinah. Dengan parit yang begitu lebar dan dalam itu masih ada musuh yang bisa mencolot. Nah, musuh yang mencolot dari orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang Quraisy dari Mekah itu langsung disabet sama pedangnya Ali. Melihat Ali begitu tangkas nyabet lehernya itu musuh, langsung Ali mendapat julukan atau mendapat pangkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karramallahu wajhah. Ini ya, sekalipun belum banyak, kita alhamdulillah selama Ramadan ini berhari-hari sudah mengaji, dan hari ini adalah sesi yang ke-22 ya tak? Sesi yang ke-22. Saya tutup sampai di sini karena kesibukan persiapan hari raya, sekalipun kita tidak menerima tamu seperti biasanya, kita bersih-bersih rumah dan sebagainya, mengisi waktu luang sebagai ibu di rumah ini, ya nyapu-nyapu, ya bersih-bersih, ya apa-apalah yang bisa kita kerjakan bersama-sama keluarga di sini. Untuk saya selama ngaji Ramadan 22 hari atau 22 sesi ini, bekerja sama dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama kita, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari pengasuh Pondok Pesantren Asriyah 2, keluarga besar kami secara keseluruhan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi pada Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Insya Allah kalau ada waktu longgar, sekalipun tidak setiap hari, akan kita sempatkan untuk ngaji kitab ini dan akan kita infokan kepada sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina